Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu analisis topik dari ulasan permainan Genshin Impact pada platform Play Store dengan menggunakan algoritma Perceptron. Dengan anggota kelompok kami yaitu Yang pertama ada Rizkita Delila Putri Wiyorno dengan NIM akhiran 005. Kemudian ada saya yaitu Violeta Warisnova Wiles dengan akhiran NIM 16. Kemudian di sebelah saya ada anggota saya yaitu Sofia Amanda dengan akhiran NIM 21. Kemudian di sebelah sana ada anggota kami yaitu Ferdian Adam dengan akhiran NIM 37. latar belakang kami mengambil topik ini diantara lain yaitu karena Genshin Impact sendiri merupakan game online yang sudah terkenal dan banyak dimainkan dengan bukti berupa lebih dari 100 juta unduhan di Play Store dengan rilisnya itu pada tahun 28 September 2020. Mengapa kami menggunakan algoritma Perceptron? Karena pada ulasan itu Genshin Impact mendapatkan rating hanya 3,6 dari 5 nilai, yang mana itu membuat ide untuk kami untuk menganalisis mengapa bisa seperti itu dan topik apa saja yang dijadikan alasan untuk mengulas seperti itu. Kami menggunakan algoritma Perceptron yang merupakan salah satu model jaringan syaraf tiruan, yang algoritma ini akan memproses suatu data dengan mengulang terus sampai mendapatkan output yang sesuai untuk mengklasifikasikan kelas daripada data-data tersebut. Rumusan masalah kami yaitu apa saja topik dari ulasan permainan Genshin Impact pada Play Store, dan tujuan kami yaitu mengetahui topik dari ulasan permainan Genshin Impact pada ulasan di Play Store. Dalam mengumpulkan data, kami memperoleh data total jumlah ulasan permainan Genshin Impact di Kaggle. Kemudian kami memasukkan data tersebut dalam bentuk file CSV. Kemudian untuk membaca data-data tersebut ke dalam program, kita menggunakan library Panda untuk membaca CSV tersebut. Kemudian kami mengolahnya dengan menggunakan Natural Language Processing dengan menggunakan library NLTK atau Natural Language Toolkit. Dalam library tersebut kita dapat melakukan perapihan data dengan cara menghilangkan stop word atau kata henti yang terdapat pada file tersebut. Kemudian kita juga bisa menggunakan library tersebut untuk menghilangkan tanda baca yang ada pada file tersebut. Kemudian kami juga menggunakan library emoji untuk menghilangkan emoji yang terdapat pada seluruh ulasan tersebut. Kemudian kami bentuk file tersebut menjadi model bigram untuk memperluas topik dari setiap kata-katanya. Kemudian kami mengubah setiap list bigram atau array bigram, setiap elemennya dengan menggunakan TF-IDF atau Term Frequency Inverse Document Frequency. Hal ini untuk melihat bobot dari setiap kata. Apakah kata yang sering muncul itu memang memiliki bobot tinggi atau bobotnya rendah, atau kata yang jarang muncul tersebut memiliki bobot yang lebih tinggi. Kemudian kami memasukkannya ke dalam Perceptron dengan epoch sebanyak 50 atau 50 iterasi dengan batch size atau jumlah sampel yang diambil sebanyak 256 dan verbose 0, karena kami hanya ingin melihat hasil akhir setelah seluruh iterasi dilakukan. Kemudian hasilnya kita gunakan non-negative matrix faktorial atau NMF untuk mengelompokkan setiap katanya berdasarkan bobot-bobotnya. Kemudian kita visualisasikan TF-IDF-nya menjadi 10 topik, dan setiap topiknya terdapat 10 kata dengan bobot terbanyak. Kemudian dari data bigram kita visualisasikan menggunakan grafik jaring atau Ggraph untuk membantu kita dalam mengelompokkan kata sesuai dengan korelasi kata-katanya. Hasil dari analisis kami terbagi menjadi 10 topik. Yaitu topik pertama itu ada pendapatan umum tentang game. Kami mengambil dari kata-kata seperti great, awesome, dan lain-lain.
Topik kedua itu ada pengalaman bermain dan elemen game. Seperti kita mengambil dari kata-kata seperti like, clan, focus dan lain-lain. Lalu topik ketiga itu masalah teknis dan permintaan bantuan seperti can't, get, need dan lain-lain. Topik keempat itu apresiasi dan kecintaan terhadap game. Jadi kita mengambil kata seperti love, much, still dan lain-lain. Topik kelima itu aspek gameplay dan feature. Jadi play, little storage, boring dan lain-lain. Topik keenam itu kualitas dan konten game. Jadi kami mengambil dari kata-kata seperti good, character, quest, dan masih banyak lagi. Topik ketujuh kami mengambil itu adalah pembaruan dan saran. Jadi mengambil dari kata-kata seperti new character, updates, dan lain-lain. Topik 8 itu adalah adalah Genshin Impact. Jadi kami mengambil dari kata dan kalimat seperti playing Genshin, rewards, gift, dan lain-lain. Topik ke-9 adalah aspek teknis dan perbandingan. Jadi kami mengambil dari kata dan kalimat seperti best graphics, interactive, dan masih banyak lagi. Topik ke-10 itu adalah narasi dan elemen cerita. Jadi mengambil dari kata-kata seperti great story, storyline, awesome story, dan lain-lain. Dari hasil analisis yang sudah dilakukan, terdapat beberapa kesimpulan yang bisa diambil. Yang pertama, yaitu algoritma perseptron merupakan algoritma yang mempelajari sesuatu yang mengontrol bobot dan biasnya dengan cara mencari data yang bernilai sama dengan target lalu mengklasifikasikannya dalam sebuah kelas. Yang kedua yaitu pada data yang digunakan, data akan diolah terlebih dahulu agar data bisa menjadi sebuah list bigram yang berkaitan dengan topik yang akan dicari. Kemudian yang ketiga yaitu data yang sudah diolah tadi akan dikuantifikasikan mengenai tentang apa saja yang dibahas dalam data dan cara untuk mengkuantifikasinya terdapat dua, yaitu yang pertama bisa dengan menggunakan time frequency, yang kedua bisa menggunakan dengan inverse document frequency. Kemudian yang terakhir terdapat 10 topik yang bisa ditemukan dengan melalui mengambil dari 10 topik dengan bobot yang tertinggi dan memiliki dan yang saling berkorelasi. Yang pertama yaitu pendapat umum mengenai permainan, kemudian pengalaman bermain, masalah teknis, perasaan suka terhadap permainan, gameplay, kualitas permainan, saran, permainan Genshin Impact, aspek teknis, dan elemen cerita dalam permainan. Kemudian dari hasil analisis juga didapatkan saran yaitu diperlukannya lagi lebih banyak visualisasi data seperti pairwise, sentimen, dan sejenisnya untuk meningkatkan akurasi dalam melakukan pemodelan topik. Sekian presentasi dari kelompok kami mengucapkan Seno Arigatou.